Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Gustian dan sekarang saya akan membuat uh, program web dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, langsung saja kita buat. Yang pertama adalah database terlebih dahulu. Oke, kita buka localhost phpMyAdmin. Kita buat nama databasenya di sini, ketentuannya adalah db_nama. Oke. Lalu kita create. Oke, dan nama tabelnya adalah kota. Di sini kolomnya 8. Oke, yang pertama adalah ID kota, tipe data ada integer, lalu size-nya 4. Kemudian atributnya kita set sini unsigned, lalu kita centang atau increment. Yang kedua adalah nama kota, tipe datanya varchar dengan size 15. Lalu yang ketiga, nama pemimpin, datanya varchar, size-nya 20. Lalu tanggal berdiri, datanya adalah date. Kemudian jumlah penduduk, datanya integer, size-nya 10. Kemudian luas wilayah, datanya adalah float. Ya. Kemudian size-nya adalah 15. Lalu jenis kota, sini tipenya kita pilih enum. Lalu kita set values-nya sesuai ketentuan adalah istimewa, otonom, lalu percontohan. Ya. Tipe data enum ini dibuat agar user tidak menginputkan nilai selain dari yang sudah kita tentukan. Jika user menginput selain dari nilai yang ditentukan, maka kolom akan kosong. Oke, lalu keunggulan. Datanya sini adalah teks. Kita cek lagi. Oke. Sudah kita save. Oke. Selanjutnya kita buka text editor. Kemudian kita akan membuat folder dengan nama kota. Oke. Kemudian pertama kita buat file koneksi.php. Lalu di sini kita buat variabel dengan nama connect dengan MySQL underscore connect. Di sini kita isikan localhost, lalu root, kemudian di sini kosongkan, lalu nama database.
Oke. Jika sudah, kita buat file lagi untuk menginput data kota. Kita buat file input.php. Kita buat satu di sini, input data kota. Kemudian kita buat form. Ini kita ketikkan metodenya adalah post. Lalu kita buat form input. Yang pertama kita buat label. Sini kita tulis formnya adalah nama K. Ini kita isi nama kota. Kita buat input dengan tipe teks. Kita isikan name-nya adalah nama K dan ID juga nama underscore K. Oke, kita coba buka terlebih dahulu. Kita input.php. Di sini sudah muncul. Kemudian yang kedua adalah nama pemimpin. Nama underscore P. Kita isikan nama pemimpin. Lalu kita buat lagi input dengan tipe teks. Name-nya kita isikan nama underscore P dan ID-nya juga kita isikan nama underscore P. Kemudian tanggal berdiri. Label kita isikan sini TGL. Untuk tanggal kita isikan sini tanggal berdiri. Lalu kita buat input dengan tipe data date. Kita isikan name-nya adalah TGL dan ID-nya juga sama. Kemudian jumlah penduduk. Ini kita isikan for-nya adalah JML untuk jumlah. Lalu kita buat input. Karena sini angka, maka kita pilih tipenya adalah number. Ini namanya kita isi sesuai dengan for-nya tadi. Oke, lalu adalah luas wilayah. Kita isikan for-nya adalah luas. Lalu kita buat input dengan tipe number. Terus ini dengan luas juga luas. Oke, karena di sini tipenya adalah float, maka kita akan membuat inputan yang dimasukkan user bisa dalam berbentuk koma. Nah, sini kita buat tuliskan perintah step sama dengan ini 0,01.
Sini untuk desimalnya kita menggunakan titik ya. Oke. Lalu kemudian jenis kota. Karena di sini jenis kota adalah enum, maka kita akan membuat menu drop down. Yaitu gunanya adalah agar user itu menginput tidak selain yang value yang tadi kita tentukan. Oke, kita buat labelnya terlebih dahulu. Ini adalah jenis kota. Oke. Kita buat select. Name-nya adalah jenis. Kalau ID-nya juga jenis. Lalu kita buat pilihannya. Oke. Yang pertama adalah istimewa. Kita isikan istimewa. Oke. Yang kedua kita buat value-nya menjadi otonom. Oke. Lalu yang terakhir adalah percontohan. Oke. Jadi ini akan membuat meminimalisir kesalahan input yang dilakukan oleh user. Lalu yang terakhir adalah keunggulan. Kita tulis keunggulan. Ini kita input, enggak. Kita buat sini text area. Name-nya adalah keunggulan dan ID-nya juga keunggulan. Lalu kita buat button untuk submit. Oke. Coba refresh. Belum backline. Ya, kurang lebih seperti ini desainnya. Oke, lalu selanjutnya kita buat perintah PHP agar data yang diinput bisa masuk ke database. Oke, pertama kita tuliskan include koneksi.php. Lalu kita buat if ini adalah iset $_post. Sini kurung siku. Petik 2 kita isikan submit. Lalu kita buat variabel nama _k sama dengan $post kurung siku
nama underscore k. Oke. Kita buat lagi sini. Nama variabelnya kita ubah menjadi nama underscore p. Sini juga kita ubah. Kemudian kita buat variabel tanggal. Sini kita isikan tanggal, lalu jumlah, kemudian luas, kemudian jenis. Lalu yang terakhir adalah keunggulan. Oke. Kita buat query-nya. Kita buat variabel query sama dengan insert into kota. Ini values. Ini kurung buka. Ini kita kosongkan karena di sini adalah ID, nama K, lalu nama underscore P, kemudian tanggal, lalu jumlah, lalu luas, kemudian jenis, kemudian terakhir keunggulan. Oke, kita tutup kurungnya. Kita kasih titik koma. Lalu kita buat perintah sekali query kurung buka. Ini kita buat tuliskan variabel connect koma $query. Oke, mari kita coba input. Sini misal kota Banda Aceh. Kita cari data kota terlebih dahulu. Oke, kita copy nama wali kotanya. Kemudian sini 22 April 12.05. Lalu jumlah penduduk jangan lupa untuk menghapus titiknya.
karena ini adalah tipe data integer. Jika terdapat titik, maka itu terbacanya sebagai desimal. Nah, ini untuk angka desimal kita ubah koma yang menjadi ini titik. Oke, jenis kotanya adalah istimewa. Dan untuk keunggulannya, misal kita isi di sini adalah budaya. Coba entry. Oh, salah menuliskan database. Oke, kita coba entry lagi. Lalu kita cek di database apakah sudah masuk. Di sini belum muncul. Satu, dua, tiga, empat, 6, 7. Kita coba sekali lagi. Oke. Di sini belum muncul. Oke, nama kota, nama pemimpin, tanggal berdiri, keunggulan. Kita cek lagi. Coba kita ubah teks areanya menjadi input text. Belas 04 1205.
sebelum masuk ke dalam database. Submit. Oh, di sini. Oke. Kita coba input lagi. Enam 61,36 entry. Ya, di sini sudah muncul. Tadi permasalahannya adalah kita lupa memberikan name di button. Oke. Selanjutnya adalah kita buat file index.php. Oke. Kita panggil file koneksi.php. Dan kita buat H1. Ini data kota. Dan kita akan membuat tabel untuk menampilkan data yang ada di database. Cek lagi, ya semuanya sudah terisi kolomnya. Oke, buat table ini border kita isikan 1. Kita buat table row, kemudian ini buat 8. Pertama adalah nama kota, lalu nama pemimpin, kemudian tanggal berdiri, lalu jumlah penduduk, lalu luas wilayah, dan jenis kota. Sebentar, nama kota, pemimpin, tanggal berdiri. Oh iya benar. Keunggulan ini adalah action. Action ini nanti kita isi dengan
opsi untuk menghapus atau mengubah. Oke. Lalu kita buat logika PHP-nya. Untuk mengisi table row dari data-data tersebut. Ini kita buat variable query sama dengan basically underscore query to connect, koma di titik 2 select from tabel adalah kota. Kemudian kita buat perintah while kita buat nama variabel di sini adalah data my SQL underscore fetch underscore masuk. Yang kita isikan di sini adalah query. Lalu kita tutup terlebih dahulu di sini untuk memudahkan kita membuat baris kolomnya. Di sini kita butuh 8 kolom. Oke. Sini kita isikan PHP untuk memanggil data dari database. Data kurung siku di sini adalah nama kota. Kita isikan di sini sesuai dengan nama barisnya. Oke. Kita akan mengisikan semua kolomnya dengan perintah PHP. Nah, di sini kita ubah lagi. Kita ubah nama pemimpin. Lalu ini adalah tinggal berdiri. Lalu jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, kemudian jenis kota, kemudian sini keunggulan. Oh iya, yang terakhir adalah aksi ya. Aksi akan kita isi dengan link untuk menghapus dan mengubah data. Yang pertama adalah hapus.php. Di sini hapus. Oh bukan. Kemudian ini kita buat lagi ubah.php. Sini kita isi ubah. Oh jangan, edit.
Oke, jika sudah, kita akan menutup perintah dari well tadi, php. Oke, nah di sini sudah muncul ya. Nah, kita tambahkan link untuk menginput data. Input.php. Ya. Oke, kita coba input lagi. Ini kita tekan baru. Jangan. Tekan baru. Lalu tanggal berdirinya 23 Juni 1984. Jumlah penduduknya adalah oke. Dan kita inputkan luas wilayah. Kita ganti komanya dengan titik. Kan baru. Kita coba sini adalah percontohan. Oke, keunggulan. Misal di sini budaya entry. Oke. Oh, di sini ada yang salah. Oh iya. Kita lupa buat table row di sini. Oke. Ya, sudah rapi. Bahkan kita coba buat script JavaScript di file input. Script. Jadi nanti agar ketika kita menginput data ke database, maka akan muncul alert, lalu kembali ke halaman indeks. Oke, alert sini. Oh ya, sebentar. Ini kita tuliskan type sama dengan ini petik 1. Ini kita isikan teks atau JavaScript. Oke. Terus ini alert. Kita isikan sini data
berhasil di entry. Oke. Kemudian agar kembali ke halaman index, kita window.location sama dengan sini kita cekkan index.php. Oke. Oke, kita coba di sini. Error line 25. Oke. Ya. Kita coba isi lagi kota Jakarta. Yogyakarta. Tahun berdiri 17 Oktober 1956. Bertanggal 7. Ya. Jumlah penduduk ini luas wilayah 2,5. Ini misal keunggulannya situs bersejarah. Entry. Oke, ya. JavaScript-nya sudah berjalan. Kemudian kita coba input satu kota lagi. Oke. Oh, salah. Ini berdiri 1293. 1293 31 Mei. Satu 5. Oke. Jumlah penduduknya kita copy. Tiga 26,81. Ya. Misalnya kita sini situs bersejarah. Oke, kita entry. Ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat halaman untuk hapus dan edit. Oke, yang pertama hapus. Kita coba kita buat file hapus.php. Oke. Oh iya. Sebelumnya agar di link ini dapat menangkap ID,
Maka kita di sini akan melakukan menambahkan perintah di belakang hapus.php, yaitu tanda tanya ID sama dengan, lalu kita buat di sini untuk mengambil ID data. Ini kita isikan ID kota. Begitu juga dengan di link edit. Ya. Coba kita refresh. Ya, di sini sudah muncul ya. Tuh. Oke. Kemudian kita buat file logika PHP-nya. Pertama kita panggil file koneksi.php. Kemudian kita buat variabel ID sama dengan $get. Sini adalah ID. Oke, kita buat perintah sekali query. Sini kita panggil variabel connect, delete from kota where ini ID kota sama dengan kita tulis variable ID. Oke. Dan kita akan menaruh JavaScript yang ada di input tadi agar langsung dikembalikan ke halaman indeks. Ya, kita coba masukkan nama kota lagi. Sini kita akan masukkan data random. Oke, kita entry. Kemudian kita akan coba hapus. Ya, di sini data yang tadi kita input sudah dihapus dan menghilang dari tabel. Kita coba cek juga di database-nya. Di sini sudah hilang. Oke, lalu kita akan buat file edit.php. File edit ini isinya tidak terlalu berbeda dengan input. Maka di sini kita akan mengcopy codingan dari file input. Oke. Di sini kita ingin file formnya ini memiliki value atau nilai dari data yang sudah diinputkan sebelumnya. Maka
Di sini kita akan membuat variabel baru dengan nama data sama dengan MySQL_query. Ini kita isi connect. Oh iya, di sini juga kita akan buat file dengan bervariabel dengan nama ID, sama seperti yang ada di file hapus tadi. Oke. Connect dan koma, ini MySQL. Select from kota. Di sini kita akan memberikan kondisi where ID kota sama dengan ID. Oke. Selanjutnya kita ubah judulnya, diedit data kota. Kemudian kita akan membuat perintah well sini kita buat variabel d sama dengan MySQL fetch score sini array. Oke. Di sini kita isikan nama variabel data. Seperti biasa, di sini kita potong terlebih dahulu. Kemudian agar di sini terdapat nilai dari data sebelumnya, itu kita buat value sama dengan, nah di sini kita isikan logika PHP. Oke. Sini adalah D kurang siku petik 1 nama kota. Jadi kita coba pertama kita tutup well-nya terlebih dahulu. PHP ya. Oke, pertama kita coba ini Banda Aceh. Ya, di sini muncul nama kota. Oke, lalu kita akan nambahkan value ke kolom input yang lainnya juga. Kita ubah nama pemimpin. Nah, di sini untuk tanggal itu kita harus membuat variabel baru. Oke. Kita misal di sini adalah tanggal berdiri, berarti ya kita buat variabel dengan nama tb sama dengan ini buka kurung new ini date time. Oke, kita buat kurung lagi
adalah variabel d kurung siku tanggal berdiri. Kemudian kita buat formatnya ada yang salah. Oh, sudah benar. Formatnya adalah sini Y M D. Oke. Lalu titik koma. Kemudian kita buat di sini value. Nah, kita isikan di sini echo tb. Oke. Coba kita refresh. Oh, ada error. Ya, di sini sudah muncul tanggal yang sebelumnya diinputkan. Oke, lalu jumlah penduduk. Mana nih? Oh, ini. Penduduk, lalu luas wilayah, coba sudah muncul. Kemudian sini karena di sini adalah tipenya select, jadi kita akan membuat suatu kondisi di dalam optionnya. Oke, kita buat tag PHP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buat if sini salah d jenis kota sama dengan petik 2 nya lupa, istimewa. Ini echo ini selected sama dengan petik 2 selected. Oke, kita akan copy scriptnya ke opsi yang lainnya juga. Coba di sini otonom. Oke, coba lagi di sini percontohan. Oke, lalu untuk keunggulan masih sama seperti scriptnya seperti yang lainnya. Di sini karena text area, maka kita langsung masukkan di luar tagnya. Kita coba. Nggak penduduk. Ini berarti keunggul. Kita coba. Ya. Ini sudah muncul. Kita coba edit yang lainnya.
Ya, misal di sini adalah infrastruktur. Oke, kita coba entry. Ya, sini sudah berubah. Oh, sini notifikasinya belum kita ubah. Ya. Oh, di sini kita lupa untuk mengubah query-nya ya. Di sini masih insert. Oke, hapus lagi. Hapus. Lalu selanjutnya kita ubah query-nya. Coba di sini update kota. Di sini adalah set. Kemudian di sini kita kasihkan nama barisnya, yaitu pertama adalah nama kota. Sama dengan sini kita isikan sama seperti nama variabel yang kita buat di atas. Oke, nama koma, lalu nama pemimpin sama dengan nama $nama P, lalu tanggal berdiri. Kemudian jumlah penduduk sama dengan ketik $CML. Kemudian luas wilayah sama dengan kita kasihkan $luas, lalu jenis kota sama dengan jenis. Yang terakhir adalah keunggulan sama dengan $keunggulan. Oke. Lalu kita buat di sini where ID kota sama dengan ID. Oke, kita coba lagi. Kita coba di kota Surabaya. Di sini kita udah, dan kita ubah jenis kota menjadi otonom entry. Ya, di sini sudah berubah. Oke, berarti di sini tombol hapus dan editnya sudah bekerja dengan baik. Lalu kita lanjut di home, edit, delete sudah, entry juga sudah, kemudian print. Oke, untuk print ini kita buat file baru dengan nama print.php. Kemudian kita akan mengcopy file script dari file index ya. Kemudian di sini
agak kita ubah, kita hapus action, lalu kita tambahkan nomor. Oke. Kemudian agar bisa print dan cetak data dalam bentuk PDF, kita akan memanfaatkan JavaScript. Oke. Kita isikan scriptnya sini adalah window dot print. Oke. Kita buat variable no sama dengan 1. Kita buat sini td php no echo no plus. Oke. Ini kita hapus juga kolom hapus dan edit. Oke. Kemudian kita coba buat link di halaman index. Oke, di bawah tabel kita buat a ini print.php. Oke, kita coba print ya. Iya. Kita hapus juga, kita buat text center ini data kota, kemudian kita hapus link. Oke. Dan kita coba menuju halaman indeks. Di print ya, kita hapus link. Ini H2, ini data kota. Oke, sudah, kita coba ya, maka penampakannya akan terlihat seperti ini. Kita coba save di dalam dokumen. Oke, kemudian kita coba buka. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, info cetak data nama kota dalam bentuk chart berdasarkan luas wilayah. Oke, kita buat file lagi, chart.php. Oke, lalu seperti biasa kita akan memanggil file koneksi.
Oke. Kemudian kita akan download terlebih dahulu JavaScript untuk membuat chart, yaitu di link ini. Oke, chart.js. Kita bisa coba cari chart.js. Situsnya adalah chart.js .org. Kita klik yang GitHub. Oke. Di get started, kemudian kita ke installation, lalu di GitHub ya. Ini kita download chart.js yang versi 294. Oke, setelah kita selesai mendownload, kita ekstrak file folder disk, karena kita akan membutuhkan file chart.js nya ini. Ekstrak disk, kita ekstrak di dalam folder kota yang tadi kita buat di dalam htdocs. Ini kota, oh ini. Oke, lalu kita balik lagi ke text editor, kita panggil scriptnya sini disk atau chart.js. Oke. Kemudian kita buat div, kita set stylenya width, kita set sini 800 pixel, lalu margin 0 pixel auto. Oke. Kemudian kita sini buat canvas, kita beri ID dengan nama my chart. Oke, selanjutnya adalah kita mengambil data di dalam database untuk ditampilkan dalam bentuk tabel. Oke. Jadi kita buat variabel data sama dengan MySQL query, lalu $connect, ini select from kota. Oke. Kemudian kita buat well, di sini kita buat kondisinya adalah kita buat variable row sama dengan MySQL fetch, ini array
data. Oke. Lalu sini kita buat nama k. Kita buat array dengan variabel nama underscore k sama dengan $row. Ini petik nama kota. Kemudian kita buat variabel dengan nama luas kurung siku row luas wilayah. Oke. Kemudian kita kembali ke tag body. Sini kita buat logik HP. Ini kita buat variable query sama dengan MySQL query connect koma di sini sudah ada tadi di atas. Data kita buat satu lagi. Ini select from kota. Kemudian ini adalah data sama dengan MySQL fetch ASOP. Lalu kita isi di sini dengan query. Oke. Salah. Kemudian kita simpan penutupnya untuk nanti kita panggil di bawah. Dan kita akan menuliskan scriptnya. Karena scriptnya terlalu panjang, saya sudah menyiapkan scriptnya. Itu ada di C++. Ya, sini kita kopikan ke sini. Oke. Lalu di sini untuk labels kita ubah menjadi kita buat tag PHP terlebih dahulu. Kemudian kita isikan dengan echo JSON encode, lalu kita isikan dengan variabel nama underscore k. Di labels ini nanti akan muncul di bawah grafiknya sebagai nama dari grafik, nama dari data yang ada di grafik. Oke. Kemudian labels di sini adalah luas wilayah. Oke. Kemudian di sini data kita isikan juga sama seperti yang ada di labels. Oke, ini kita ubah jadi luas. Oke. Jika sudah, jangan lupa untuk menutup while-nya tadi.
Sekarang kita coba run chart.php ya. Jadi seperti ini penampakan grafiknya ya. Dalam satuan kilometer persegi. Oke. Yes. Oke. Di halaman kita sini tambahkan link untuk pergi ke halaman indeks. Kembali. Oke. Di halaman indeks kita buat lagi sini link untuk melihat grafik info bukan chart.php info. Oke, coba refresh ya. Kemudian agar tabelnya terlihat rapi, kita buat ini textile th dan td tr. Padding 4 pixel. Ya. Lalu kita cek lagi di halaman input. Kita akan menambahkan link untuk kembali ke halaman indeks. Begitu juga di file edit. Ya. Di sini sudah berakhir dan semua perintah sudah berjalan dengan semestinya. Oke. Oke, jika begitu sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.